Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat siapakah paus itu sebenarnya. Ini penting dan perlu untuk kita ketahui karena sebentar lagi Republik Indonesia atau kita yang ada di Indonesia ini akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Para sahabatku terkasih, sejak diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan, demikian juga oleh pemerintah Indonesia, maka sejak saat itu juga berbagai macam persiapan untuk menyambut momen istimewa ini dilakukan. Persiapan itu baik dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun juga oleh Gereja Katolik sendiri. Dan persiapan itu begitu luar biasa dan istimewa. Nah, ini menandakan bahwa Paus itu memang merupakan pemimpin yang istimewa, pemimpin yang punya power yang luar biasa di mata dunia. Berbeda dengan kunjungan seorang kepala negara atau presiden dari negara lain ke Indonesia, persiapan yang dilakukan untuk menyambut kedatangan paus itu sungguh sangat berbeda. Maka kita selaku umat beriman Katolik patut berbangga bahwa kita mempunyai seorang pemimpin yang begitu dibanggakan, dikagumi, dan dihormati di seluruh dunia. Para sahabatku terkasih, kembali ke pertanyaan kita tadi, siapa sih paus itu sehingga persiapan yang dilakukan untuk menyambut kedatangannya itu begitu luar biasa? Nah, pertama kita coba lihat kata paus itu sendiri. Nah, kata paus itu berasal dari kata bahasa Belanda. Kemudian dalam bahasa Latin disebut papa, yang artinya bapak. Jadi paus itu berarti bapak. Nah, sekarang hal yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat siapa sih paus itu sebenarnya. Pertama, paus itu adalah kepala gereja universal. Jadi kita ketahui bersama bahwa di dalam gereja Katolik itu terdiri atas gereja partikular dan gereja universal. Gereja partikular itu dikepalai oleh seorang uskup diosesan dan gereja universal itu dikepalai atau dipimpin oleh paus. Maka ini menjadi sangat unik dan istimewa. Nah, kalau paus menjadi pemimpin gereja universal berarti tidak ada lagi pemimpin selain paus yang lebih tinggi. Artinya paus adalah pemimpin tertinggi. Jadi umat Katolik di seluruh dunia yang begitu besar jumlahnya, mereka memiliki pemimpin tertinggi untuk dunia, itulah yang kita kenal dengan istilah paus atau paus itu sendiri. Nah, kemudian hal yang kedua para sahabatku terkasih, paus itu sebagai uskup Roma menggantikan Petrus. Kita ketahui dalam ajaran iman gereja bahwa kepada Petruslah Yesus mempercayakan gerejanya. Dan Petrus itu wafat di Roma. Dan dalam ajaran iman gereja Katolik diakui bahwa Petrus itu adalah paus yang pertama dalam gereja Katolik. Nah, kemudian barangkali kita bertanya, kalau Petrus adalah paus pertama dalam gereja Katolik, jadi paus berikutnya itu siapa? Nah, paus berikutnya itu adalah Santo Linus yang menjabat pada tahun 67 sampai dengan 76 Masehi dan juga penerus-penerus berikutnya hingga paus yang sekarang ini yakni Paus Fransiskus. Dan jumlah paus sejak dari zaman Petrus sampai dengan Paus Fransiskus tercatat dalam sejarah gereja adalah 266 orang paus. Jadi mulai dari Rasul Petrus sampai dengan Paus Fransiskus, jumlah paus yang pernah memimpin gereja itu sebanyak 266 orang. Wow, jumlah yang sangat besar. Kemudian poin yang ketiga, tentang siapakah paus itu.
Paus adalah wakil Kristus. Para sahabatku terkasih, seperti atau dalam poin kedua tadi sudah kami singgung bahwa Yesus pertama menyerahkan dan mempercayakan gerejanya kepada Rasul Petrus. Setelah Rasul Petrus tidak ada lagi di dunia, tugas ini dilanjutkan oleh para uskup. Dan Paus memang juga adalah seorang uskup. Tapi istimewanya adalah karena beliau adalah uskup Roma, maka sekaligus menjabat sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik di seluruh dunia dengan sebutan sebagai Paus. Nah, ketika Yesus tidak ada lagi di dunia, gereja diserahkan selanjutnya ke pundak Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus wafat dan tugas selanjutnya itu diserahkan kepada Paus. Maka di sini sebenarnya Paus itu adalah wakil Kristus yang ada di tengah-tengah dunia. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, dalam hubungan bilateral, ia bertindak sebagai kepala negara. Para sahabatku terkasih, Vatikan itu bukan hanya sebagai pusat gereja Katolik, tetapi sekaligus sebagai sebuah negara. Maka dalam konten sebelumnya saya pernah katakan, satu-satunya agama di dunia yang memiliki negara sendiri hanyalah agama Katolik. Tidak ada agama manapun di dunia ini yang memiliki negara sendiri. Maka gereja Katolik itu sungguh sangat unik di mata dunia ini. Karena apa? Gereja Katolik atau agama Katolik memiliki negara sendiri. Sementara agama-agama lain tidak memiliki negara sendiri. Jadi Vatikan itu sebagai pusat gereja Katolik juga sebagai sebuah negara. Jadi Vatikan itu sering dijuluki sebagai negara di dalam negara. Karena apa? Negara Vatikan itu berada di dalam Roma yang merupakan ibu kota dari negara Italia sendiri. Maka Paus secara otomatis juga menjadi kepala negara Vatikan. Maka para sahabatku terkasih, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia itu dalam dirinya mengemban dua tugas, yakni pertama sebagai kepala gereja Katolik Universal dan yang kedua sebagai kunjungan seorang kepala negara. Para sahabatku terkasih, poin yang kelima kita lihat, Paus itu dipilih di dalam konklav. Dalam konten sebelumnya saya pernah paparkan tentang bagaimana sih konklav itu sebenarnya. Nah, sekilas saya singgung di sini. Kata konklav itu berasal dari kata bahasa Latin yang berarti ruangan yang dapat dikunci. Jadi konklav itu berarti pertemuan untuk memilih paus. Kenapa ada hubungan dengan ruangan yang terkunci? Karena pada saat pemilihan paus berlangsung atau konklav itu berlangsung, konklav itu dilakukan dalam suasana tertutup dan rahasia. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Pemilihan itu sangat tertutup dan rahasia. Dan pemilihan itu diserahkan kepada karya Roh Kudus. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin negara. Dilakukan kampanye besar-besaran sebelum maju dalam pemilihan itu. Tapi untuk memilih paus tidak ada kampanye ini dan itu. Semuanya diserahkan ke dalam penyelenggaraan ilahi. Roh Kudus yang berkarya di dalam. Maka pemilihan itu bersifat rahasia, tertutup dan begitu bersih. Di sana pernah kita dengar juga ada asap putih dan asap hitam. Apa tandanya tentang dua asap ini, dua jenis asap ini? Asap hitam itu menunjukkan paus baru belum terpilih, sementara asap putih menunjukkan paus baru sudah terpilih. Jadi konklav itu dilakukan dalam suasana yang rahasia dan tertutup. Tidak ada intervensi pihak manapun. Bahkan media pun tidak dibenarkan untuk masuk meliput berita di dalam ruangan itu. Dan alat komunikasi
semua atau jaringan komunikasi semuanya diputuskan. Baik jaringan komunikasi yang ada di Vatikan maupun dari luar Vatikan yang mau masuk ke dalam Vatikan sendiri. Itulah kira-kira mengenai pemilihan paus yang dilakukan di dalam konklav. Kemudian poin yang keenam tentang paus. Pernyataan paus itu bersifat infalibilitas. Apa artinya? Infalibilitas itu berarti tidak dapat salah atau tidak dapat sesat. Dan hal ini berhubungan dengan ajaran-ajaran iman yang disampaikan. Nah, kenapa dikatakan tidak dapat salah dan tidak dapat sesat? Karena sebelum paus menyampaikan atau mengumumkan tentang ajaran iman itu untuk umat Katolik di seluruh dunia, ajaran itu terlebih dahulu dibahas, dikaji oleh Dewan Vatikan. Lalu setelah melalui proses yang panjang, diperoleh hasil bahwa ajaran iman itu sudah layak untuk disampaikan. Demikianlah para sahabatku terkasih, informasi tentang siapakah paus itu, supaya kita tidak penasaran tentang kunjungan beliau yang sebentar lagi akan kita alami di Republik ini yang begitu luar biasa itu. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.